Proyek pembangunan Jalan Tol Layang Jogja Bawen Seksi 1 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terus berlangsung pembangunannya. Salah satu wilayah yang terlintasi Jalan Tol Jogja Bawen Seksi 1 ini adalah Desa Margokaton di Kapanewon Segan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimanakah perkembangan terkini untuk progres pembangunan Jalan Tol Jogja Bawen di desa ini? Mari kita lihat bersama-sama di tayangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, para pemirsa Simbok TV. Apa kabar panjenengan semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dimudahkan dalam segala sesuatunya. Di kesempatan pagi ini, Jumat 19 Juli 2024, kita akan kembali melihat perkembangan proyek tol Jogja Bawen yang melayang di atas selokan Mataram, Yogyakarta. Kali ini kita berada di Desa Margokaton, Kapanewon Segan, Kabupaten Sleman, di mana di sini juga sepanjang desa ini adalah melintas di atas selokan Mataram. Meskipun selokan Mataram di sini sedikit berkelok-kelok, tetapi total lintasan jalan tol di desa ini melintasi di atas selokan Mataram. Jadi sedikit mengikuti alur selokan Mataram. Dusun Susuan, Margokaton Segan, Sleman. Ini adalah dusun yang terdampak di sini, dan kita sekarang berada di depan makam Dusun Susuan. Kalau dilihat-lihat, makam ini nantinya akan berada di bawah Jalan Tol Layang Jogja Bawen, karena kita melihat pilar di sana. Kemudian di sebelah barat dari makam ini juga ada pilar yang agak menjorok ke area dalam makam sana di samping makam. Nah, tentunya makam ini akan berada di bawah Jalan Tol Layang Jogja Bawen. Nah, kita belum tahu apakah makam ini akan direlokasi atau tidak. Atau mungkin ada teman-teman yang tahu tentang informasi makam ini, monggo bisa tulis-tulis di kolom komentar. Oke, baik teman-teman semua, kita coba menyusuri sepanjang selokan Mataram di Dusun Susuan ini. Bagaimanakah perkembangan di depan sana? Jalur jalan tol Jogja Bawen di sepanjang selokan Mataram Dusun Susuan ini sedikit mengikuti alur dari selokan Mataram. Seperti yang terlihat di area makam ini kalau kita lihat pembuatan dari pilar atau kepala pilarnya sedikit miring karena di sini terjadi belokan. Jadi jalan tolnya ini berbelok mengikuti alur selokan Mataram di sini yang sedikit berbelok. Jadi rata-rata di sekitar area makam yang tadi kita lihat adalah pembangunan atau pembuatan pilar-pilarnya dibuat sedikit miring menyesuaikan kontur jalan tol nantinya. Penampakan terkini dari progres Jalan Tol Layang Jogja Bawen di Dusun Susuan seperti ini teman-teman semua. Jadi ada sebagian dari pilar-pilar yang berbentuk gawang besar ini yang mengangkangi selokan Mataram ini juga sudah nampak terlihat jadi dan sudah nampak terlihat kekokohannya. Sementara progres yang lain juga masih terus berlanjut berupa pekerjaan
pembuatan kepala pilar dan juga pondasi-pondasi pilar yang masih banyak dikerjakan di sepanjang jalur selokan Mataram Dusun Susuan ini, seperti yang terlihat di depan kita sana itu. Memasuki area Dusun Susuan 1, di sini pekerjaannya adalah pembuatan pilar yang juga sebagian masih dalam bentuk penggalian pondasi teman-teman semua. Kalau yang ini sudah naik pilarnya, ini persis berada di depan salah satu rumah warga atau pojokan rumah warga ini. Kemudian yang di depan kita ini pondasi pilar ini di samping sungai. Nah, di sini ada selokan Mataram, ada sungai kecil. Nah, ini pondasi pilarnya berada di antara atau di sudut dari selokan Mataram dan juga sungai kecil yang melintasi di sini, teman-teman semua. Kalau kita perhatikan pekerjaan di sepanjang Dusun Susuan 1 ini dilakukan bertahap atau 2 tahap. Yang pertama adalah dikerjakan berada di area tempat kita berdiri ini, berada di sisi timur dari selokan Mataram, yang mana di sini sudah nampak berdiri pilar-pilarnya. Sementara yang sisi barat selokan Mataram ini tengah dilakukan pekerjaan pembuatan pondasi-pondasi dari pilar-pilar penyangga tol layang di sepanjang selokan Mataram ini. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman semua. Yang sana masih berupa galian-galian pondasi, sementara yang di sini sudah terlihat pilar-pilar naik ke atas, tinggal nanti pekerjaan kepala pilarnya. Nampak juga di sana rumah-rumah warga yang terdampak proyek tol ini, terdampak sedikit, sudah mulai berbenah penampilan rumahnya, sudah dirapi-rapikan. Suatu saat nanti ketika jalan tol ini sudah jadi dan sudah dipergunakan, kemungkinan kita tidak akan lagi menemui suasana tenang seperti sekarang ini, karena nanti akan berganti dengan suara lalu lalang kendaraan di atas jalan tol. Kalau sekarang masih bisa menikmati ketenangan sambil melihat air selokan yang mengalir tenang, kemudian suara-suara alam di sini masih bisa terlihat, masih bisa terdengar. Masjid Al-Falah Susuan 2 ini tengah dilakukan pekerjaan pondasi pilar di sekitar masjid ini. Masjid ini tidak terdampak, mungkin hanya jalur jalan di depan masjid ini yang terdampak oleh proyek tol Jogja Bawen seksi 1 ini. Jika kita perhatikan juga untuk pembuatan pilar-pilar penyangga jalan tol yang Jogja Bawen ini, nampak ada pilar yang jaraknya itu panjang, kemudian ada pilar yang memang sedikit lebih pendek, karena mungkin memang mengikuti jalur jalan dan juga lokasi teman-teman semua. Jadi seperti yang terlihat depan kita itu adalah lebih pendek untuk pilarnya karena dia berada persis di samping selokan Mataram dan jalur jalannya tepat di atasnya. Sementara yang di belakang kita tadi kan nampak pilar satu dengan yang satunya berada di sisi kanan kiri selokan Mataram itu tampak berjauhan. Sementara nanti untuk posisi jalannya berada di salah satu pinggirnya, tidak berada di tengah-tengah persis dari pilar yang panjang-panjang itu, karena memang mengikuti kelurusan atau mengikuti jalur lurus jalan tolnya. Baik teman-teman semua, kita bergeser ke Desa Banjarjo. Desa Banjarjo dengan Desa Margo Katon ini berdekatan atau berbatasan. Kita akan sedikit melihat perkembangan proyek tol Jogja Bawen di Desa Banjarjo ini seperti apa. Tapi kita akan sedikit saja, untuk lebih lanjutnya insya Allah kita bahas atau kita tayangkan di video berikutnya. Jadi kita lihat sebentar saja di perbatasan antara Desa Banjarjo dengan Desa Margo Katon ini. Dan nampak di sini adalah progres tanah timbunan yang juga sudah semakin terlihat. Nantinya akan mengikuti abutment yang tadi kita lihat di belakang kita ini.
Sementara di depan sana pekerjaan-pekerjaan yang berupa pemasangan balok girder dan juga pemasangan corrugated steel atau packaging baja lengkung itu juga sudah nampak selesai. Nanti tinggal progres selanjutannya. Nah, ini abutment yang akan diikuti oleh tanah timbunannya nanti akan setinggi itu. Sementara pekerjaan yang lain juga masih terus terlihat dan dikerjakan di sini. Tanah yang dulu di sini ada lembah atau cekungan sekarang sudah berubah menjadi dataran yang hampir rata dengan jalan infeksi Selokan Mataram ini. Sungguh cepat juga dan nampak signifikan perkembangan di Banyurejo ini. Insya Allah besok kita tayangkan untuk yang Banyurejo ini teman-teman semua. Sampai di sini dulu tayangan kita kali ini untuk lihat perkembangan proyek tol Jogja Bawen yang melayang di atas Selokan Mataram di Desa Margo Katon. Banyak salah kata salah ucap, mohon dimaafkan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di tayangan kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.